Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib al-fudala, siyadatul ulama al-a'izzah, yang sama kita muliai, yang sama kita muliakan, sama kita cintai, segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para kiai, para jengan, para ulama yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita cintai, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya, dan Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita yang senantiasa tidak pesan-pesan membimbing kepada kita semua, Dai Allah Habibana Mahbub Sayyid Ahmad bin Talib Al-Attas hafizahullah wa ra'ah, dan begitu juga hadir orang tua kita Bang Mersa Jangan Aus. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, sehatkan badannya, dan tak lupa juga yang barusan tadi menyampaikan daripada mutiara-mutiara ilmu akhina fillah Dai Allah Al-Habib Naufal Al-Gaf, dan segenap para habaib yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdir dan hormat saya kepada mereka. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah berikan bahagia dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kabar kepada kita bahwasanya kita ini dipersatukan oleh Allah dengan kalimat iman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Artinya kita dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah keimanan. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, manakala dia beriman kepada Allah, maka secara otomatis orang tersebut akan menjadi saudara kita. Baik dia orang berkulit hitam maupun dia berkulit putih, baik dia orang kaya maupun dia orang miskin, baik itu kalangan habaib maupun ajam, selama dia mukmin maka dia adalah saudara kita. Siapa yang mempersatukan ini? Siapa yang mempersaudarakan ini? Allah. Artinya hati-hati dengan saudara-saudara kalian. Ini Allah mempersatukan kita dengan kalimat iman. Di sini kita bisa mengambil satu pembelajaran ya ikhwani, bahwasanya begitu agungnya sebuah keimanan. Manakala kita mendapatkan seseorang itu iman, artinya dia saudara kita. Siapapun manusianya, siapapun orangnya, dari manapun datangnya, manakala dia beriman kepada Allah, secara otomatis dia adalah saudara kita. Tinggal pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita? Apa yang harus diberikan ya ikhwan? Manakala kita sudah mengatakan bahwa fulan adalah saudara kita, fulan adalah satu iman dengan kita. Kalau kita sudah dipersatukan oleh Allah lewat pintu yang namanya iman, maka kita harus mencintai orang tersebut. Kita harus memuliakan orang tersebut. Kita harus mengagungkan orang tersebut. Kita harus berjuang bersama mereka. Kita harus membela perjuangan mereka. Kenapa? Karena kita dipersatukan oleh Allah dengan label iman. Makanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala orang yang beriman saling bermusuhan, manakala orang beriman saling membenci, manakala orang yang beriman saling menjegal, manakala orang yang beriman saling memfitnah dan lain sebagainya. Sungguh hal yang demikian ini menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu saya sampaikan kepada Allah. Terkadang kita tidak paham kedudukan saudara. Kita tidak mengerti bahwa orang yang beriman adalah saudara kita, yang mestinya harus dibela, yang mestinya harus dimuliakan. Tidak boleh salah satu dari kita menghina orang lain kepada Allah. Haram manakala kita menghina, melecehkan orang lain, selama orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya ini Islam ibadah Allah, mengajarkan kepada kita apa? Tarahum, agar kita saling mencintai, agar kita saling berbuat baik. Kepada siapa? Kepada umat Islam. Apalagi kita umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan kita kuat kepada Allah. Mana
iman dengan orang iman yang lain punya kepedulian. Tidak pernah melecehkan orang lain, tidak menghina orang lain. Kesusahan mereka adalah kesusahan kami, ibadah Allah. Penderitaan mereka adalah penderitaan kami. Itu adalah orang yang disatukan oleh Allah lewat iman. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Malam yahtam bi amri mu'min falaysa minna." Siapa orang yang tidak peduli, masa bodoh dengan orang mukmin, nggak mau tahu dengan penderitaan mereka, nggak mau tahu dengan kesusahan mereka, tidak mau tahu dengan musibah mereka. Maka Nabi yang mengatakan, "Falaysa minna," kalian bukan daripada golonganku, ibadah Allah. Bagaimana indahnya Islam mengajarkan kepada kita saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Tapi apa yang terjadi di zaman sekarang, ibadah Allah? Antara mukmin dengan mukmin yang lain, yang ada adalah fitnah, yang ada adalah tebaran kebencian, yang adalah berita-berita hoax dan lain sebagainya, yang satu sama lain menjatuhkan, yang satu sama lain menyudutkan. Demi Allah, ini akan membuat susah hati Nabi Muhammad. Karena kita dipersatukan oleh Allah lewat iman. Iman ini adalah sesuatu yang paling mulia, ibadah Allah. Hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita manakala kita mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga, rawat iman ini. Kebersamaan kita dengan umat Islam, kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita, rawat. Jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan, jangan ada dendam di antara kita. Enggak pantas dan tidak layak, saudara. Bagaimana mungkin seorang mukmin akan diberikan kekuatan oleh Allah manakala satu sama lain saling membenci? Kita ini kadang-kadang kalau lihat ada orang mukmin sukses, kitanya meriang, ibadah Allah. Ada orang sukses, ada orang mukmin berhasil dalam majelis taklimnya, kita gelisah, saudara. Bukan senang, bukan bahagia, bukan didoakan, ya Allah. Kalau kita melihat guru kita Al-Habib Ahmad punya majelis yang besar, alhamdulillah. Mudah-mudahan majelisnya makin besar, makin barokah. Itu adalah jiwa orang mukmin. Merasa bangga, merasa senang melihat orang mukmin yang lain berhasil. Kalau ada saudara-saudara kita sukses dalam bisnisnya, urusan dunia, doakan. Mudah-mudahan rezekinya menjadi rezeki yang halal, kekayaannya terus bertambah, dan kekayaannya disalurkan untuk akhirat, ibadah. Ini seorang mukmin yang baik, bukan sebaliknya di antara kita. Kadang-kadang kita kalau ada orang sukses tuh kayaknya badan kita nggak enak banget gitu. Kalau ada orang sukses tuh kayaknya kita nggak senang. Bahkan kita lebih bahagia kalau lihat ada saudara kita menderita, saudara. Kita mendengar teman kita nih celaka, teman kita teh bangkrut, teman kita nggak berhasil, syukuri. Masya Allah, apa ini hati yang bagaimana ini? Bagaimana konsekuensi kita di hadapan Allah nanti? Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Kita dipersatukan oleh Allah, dipersaudarakan oleh Allah. Manakala kita memusuhi orang mukmin, artinya kita memutuskan sesuatu yang disambung oleh Allah. Allah katakan ikhwah, Allah katakan saudara. Kemudian kalian tidak punya peduli kepada saudara yang lain, berarti kalian memutuskan persaudaraan. Allah katakan kamu adalah saudara mukmin, seakan-akan perbuatan kita memutuskan hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Manakala kita mau bersatu, orang beriman ini kalau sudah bersatu dan saling mendukung satu sama lain, saling membantu satu sama lain, melihat saudaranya sukses, sokong, dukung, ya terus berjalan. Yang tidak punya kemampuan, berdoa kepada Allah, berikan segalanya untuk umat Islam, kepada Allah. Berikan segalanya. Kalau kalian punya harta, berikan harta untuk saudara kita. Kalian punya ilmu, sebarkan kalian punya ilmu. Kalian punya pangkat, kedudukan, apapun yang kita miliki, berikan semuanya kepada saudara kita, umat Islam, kepada Allah. Berikan satu kontribusi kepada orang yang beriman. Kalau kita nggak bisa apa-apa, minimal kita duduk di majelis, angkat tangan kalian, ya Allah, menangkan perjuangan ulama-ulama kami, ya Allah. Menangkan perjuangan para habaib kami, ya Allah. Ya Habib, kami tidak bisa berjuang, kami takut dengan perjuangan Habib. Kami mau duduk di majelis, boleh, silakan. Tapi jangan lupa angkat tangan kalian kepada Allah. Bangun tengah malam, sujud, minta kepada Allah agar ulama-ulama kita dibebaskan, ibadah Allah. Agar ulama-ulama kita diselamatkan, ibadah Allah. Agar para habaib kita diselamatkan, ibadah Allah. Karena doa-doa kalian akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keimanan. Ada satu kepedulian. Kami tidak pernah memaksa ada orang itu bagian. Ada orang yang bisa berjuang, ada orang yang bisa berdakwah, ada orang yang bisa menyampaikan pengajian, ada orang berbisnis macam-macam lah.
Tapi yang jelas satu sama lain ada kebersamaan, satu sama lain ada persaudaraan. Kalau persaudaraan ini kuat, kokoh, maka insya Allah keberkahan akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis ini mempersatukan kita punya hati semuanya menjadi saudara-saudara yang insya Allah bukan saja di dunia tapi dipersatukan oleh Allah nanti di akhirat di bawah naungan daripada bendera baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipaparkan disampaikan oleh Habib Zaki sungguh luar biasa. Pas dengan keadaan hati kita semuanya. Ikatkan persaudaraan dengan kokoh. Jangan pernah ada secuil pun meremehkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Ingat yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita benci terhadap ulama. Jangan kita benci kepada orang soleh. Kepada orang yang beriman biasa itu derajatnya udah luar biasa, apalagi para ulama. Saya ingat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sabdakan kemuliaannya orang mukmin di sisi Allah itu akramu indallahi minal Ka'bah. Tahu yang namanya Ka'bah? Hari ini ada orang yang antri 20 tahun untuk ingin lihat Ka'bah dengan tunaikan ibadah haji. Betapa antum lihat kemuliaannya Ka'bah. Tapi kemuliaannya satu orang mukmin itu indallah akramu minal Ka'bah. Makanya jangan sekali-kali kita punya su'bah, punya rasa tidak enak terhadap mereka. Makanya tadi Habib sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita setelah pikir kita dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hati kita dibersihkan oleh Allah. Nanti ilmu yang akan muncul adalah ilmu yang diterima oleh hati dan yang bisa bersemayam di hati, bisa nuntun kita untuk seterusnya dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Karena kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau katakan ilmu Allah adalah cahaya yang tidak akan diberikan kepada mereka yang berdosa. Makanya malam hari ini kita berkumpul telah dapatkan firman dari Allah Ta'ala bahwa kalian telah dapatkan ampunan semua dari Allah. Maka moga apa yang disampaikan oleh Habib Zaki bisa bersemayam di hati ini dan praktek kita untuk berhusnudzon terhadap semua saudara kita. Amin Allahumma. Apalagi guru-guru kita semuanya. Jangan karena beda terus kita beda rasa. Karena beda warna kita beda rasa, beda pilihan beda rasa. Apapun perbedaannya, rasa kita tetap sama, saudara yang diikat dengan keimanan begitu kokoh. Moga kita senantiasa bisa istiqamah jalannya. Amin ya rabbal Allahu Allah Allah Allah